Hai teman-teman semua, ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan baik-baik aja ya. Nah, hari ini aku akan membahas kasus pembunuhan dari seorang artis atau selebritis. Dan kayaknya seingat aku ini pertama kalinya ya aku membahas pembunuhan yang terjadi pada seorang artis. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas. Lana Jane Clarkson lahir pada tanggal 5 April 1962 di Long Beach, California. Dia adalah anak dari pasangan Donna dan James Clarkson. Dia punya dua saudara laki-lakinya bernama Jesse, saudara perempuannya bernama Fawn. Sejauh yang bisa aku ceritain, keluarga Clarkson itu adalah keluarga kecil yang bahagia, semuanya berjalan baik-baik aja buat mereka. Sampai akhirnya ayahnya Lana itu meninggal saat dia masih remaja. Nah, pas ayahnya meninggal ini, Lana sekeluarga pindah ke daerah Los Angeles. Dan di sana, kan Los Angeles itu memang terkenal dengan pusatnya entertainment gitu ya teman-teman. Jadi dia tuh di sana sadar kalau dia bisa melakukan apapun yang dia mau, dia bisa menjadi apapun yang dia mau. Saat tinggal di LA, dia itu sangat terinspirasi, dia itu suka banget sama Hollywood, dia suka dunia entertainment, seperti kebanyakan remaja di sana ya teman-teman. Tapi Lana itu memang dia tuh kayak standar kecantikan ya seperti dia itu gitu. Dia tuh tinggi, langsing, berambut pirang, ya pokoknya benar-benar cocok banget untuk dunia entertainment, dan dia sadar hal itu. Jadi Lana pun kayak menyadari gitu, wah kayaknya ada kesempatan besar nih untuk aku di dunia entertainment. Akhirnya dia pun mulai modeling, dia mulai masuk ke fashion industry, dia juga mulai berakting. Pada 1982, Lana mendapat peran dalam film Fast Time at Richmond High. Lalu tahun berikutnya dia mendapat peran di film Scarface, dan Scarface itu adalah film yang sangat terkenal. Pemeran utamanya itu Al Pacino, tapi sayangnya di dalam film itu Lana juga cuma sebagai figuran aja gitu, cuma kayak ada satu adegan sebentar doang dia tampil. Peran penting yang Lana dapat itu ada di 5 film yang dibuat oleh rumah produksi Roger Corman. Di 5 film itu, walaupun kelima itu adalah film-film low budget gitu ya teman-teman, tapi Lana mendapat peran penting di sana. Bahkan 2 film diantaranya dia jadi peran utama, yaitu Deathstalker dan Barbarian Queen. Pada film Barbarian Queen, Lana menjadi Barbarian Queen-nya, dan karakternya dia ini jelas sekali ditujukan untuk para pria karena di sini dia menjadi pejuang wanita yang kuat dan seksi. Jadi sepanjang film itu dia memakai atasan terbuka gitu ya, dan memang dia mempunyai buah dada yang besar, dan itu selalu diperlihatkan gitu di film ini. Bahkan di beberapa adegan dia sampai tanpa busana sama sekali. Jadi memang yang menonton film ini adalah satu kalangan komunitas tertentu aja. Nih komunitas yang biasanya suka sama film-film low budget gitu ya. Dan dia sangat terkenal gitu di komunitas ini, Lana Clarkson. Tapi sayangnya kalau di dunia Hollywood yang besarnya, di film-film rating tinggi, ya itu dia nggak terlalu dikenal. Makanya Lana itu nggak pernah punya kesempatan untuk datang ke award yang bergengsi di Hollywood atau red carpet yang bergengsi gitu. Tapi tetap aja di komunitas yang tadi itu Lana bener-bener selebritis, dia bener-bener dikenal di sana. Orang-orang dalam komunitas itu ya minta foto bareng sama dia, minta tanda tangannya dia. Dia juga pernah main di film-film thriller dan horor, di beberapa serial TV juga. Tapi di semua film itu, di semua serial TV itu dia cuma jadi figuran aja. Bahkan bukan figuran ya teman-teman, kayak cuma misalkan nih di serial TV dia tampil di satu season tapi cuma di 1 atau 2 episode aja gitu. Sementara itu dia juga terus menggeluti bidang fashion dan modeling. Tapi sayangnya di kedua bidang tersebut Lana juga tidak begitu cemerlang. Dia sempat tampil di beberapa majalah tapi cuma majalah-majalah yang nggak begitu terkenal. Dia juga sempat ikut runway, tapi runway-nya juga yang runway lokal aja, nggak ada yang sampai benar-benar yang bergengsi gitu. Selain pekerjaannya di bidang entertainment, Lana juga melakukan acara amal yang bernama Project Angel Food. Jadi, Project Angel Food ini adalah satu project acara amal yang dimana setiap minggu dia bakalan mengantarkan makanan bagi para penderita HIV dan AIDS.
Dan dia melakukan semua ini pada tahun 80-an ya, dimana AIDS itu masih sangat tabu gitu di masyarakat. Saat itu belum, Freddie Mercury itu belum meninggal karena penyakit ini gitu, dan gak ada orang-orang penting juga yang diketahui menderita penyakit ini atau meninggal karena penyakit ini. Jadi semua orang saat itu melihat Lana kayak, ih gila banget sih, ngapain sih dia ngelakuin hal kayak gitu loh. Padahal ya Lana dalam hatinya mungkin dia emang hatinya baik gitu ya, dia cuma berpikir mau menolong orang lain aja. Nah, saat umurnya Lana masuk ke usia 30 tahunan, jobnya dia di film-film, serial TV, di bidang modeling, fashion industry itu udah sangat berkurang gitu. Dia hampir nggak mendapat tawaran. Jadi penghasilan dia dari bidang entertainment itu sudah tidak mencukupi lagi untuk kehidupannya dia. Tapi dia pun belum siap untuk meninggalkan dunia entertainment. Dia masih pengen jadi Lana Clarkson yang bergelut di dunia entertainment gitu ya. Karena memang dia sangat mencintai bidang ini. Akhirnya dia memutuskan untuk membuat sebuah website. Nah, di website itu seperti fans website gitu ya. Jadi di website itu para fansnya dia bisa online chat sama dia. Jadi berbicara langsung sama dia lewat chat. Di sana juga dia menjual kopian filmnya, tapi di sana tuh kopian filmnya bakal ditandatanganin gitu sama dia. Jadi dia bisa dapat keuntungan dari penjualan kopian filmnya dia ini. Teman-teman, keluarga, dan manajernya Lana bilang dia tuh memang sedikit kecewa atas semua hal ini. Dia jadi nggak bisa masuk ke dalam bidang entertainment lagi gitu ya. Tapi kecewanya sih nggak sampai yang depresi banget, dia sampai putus asa, enggak. Dia masih penuh harapan, dia masih penuh semangat, dan masih terlihat bahagia. Cuma memang dia masih terus cari cara gimana nih caranya supaya dia bisa bekerja lagi di bidang entertainment. Dia sempat berpikir untuk melakukan stand up comedy, tapi dia tuh sadar ya, dia tuh kan wanita yang cantik dan menarik, jadi ya pastinya bakalan susah banget untuk masuk ke stand up comedy gitu. Karena memang saat itu, dan kayaknya sampai sekarang juga ya, wanita itu kan masih ada stigmanya kalau wanita itu nggak begitu lucu gitu, masih lucuan cowok daripada perempuan gitu loh. Nah akhirnya walaupun dia udah sempet bikin skrip untuk stand up comedy, dia sempet tampil di depan keluarga dan teman-temannya, terus keluarga dan teman-temannya pun berpendapat iya kamu lucu kok gitu. Tapi ya akhirnya itu nggak dibawa kemana-mana sama dia, cuma di lingkup keluarga dia aja. Keadaan pun makin sulit buat Lana, royalti dari hasil penjualan DVD-nya dia semakin menurun. Jadi dia memutuskan untuk bekerja di sebuah klub malam yang bernama House of Blues. Tapi ini bukan berarti Lana mau memendam udah gitu ya, nyerah, nggak mau lagi mengejar mimpinya dia untuk bekerja di bidang entertainment. Karena House of Blues bukan klub sembarangan. Ini adalah klub yang pengunjungnya pun orang-orang bergengsi. Ini tuh klub bergengsi gitu. Pengunjungnya pun orang-orang bergengsi, mulai dari orang-orang kaya, sosialita, artis, selebritis, dan pokoknya semua orang yang berhubungan sama bidang entertainment. Tugasnya Lana di klub ini adalah untuk menjadi cantik dan menarik. Pada dasarnya itu aja tugasnya. Karena dia menjadi penyambut wanita di sana. Jadi dia tuh berdiri di depan satu ruangan VIP. Terus kayak ada tali merahnya gitu kan ya teman-teman. Nah kalau misalkan ada tamu-tamu yang datang, dibukain sama dia sapa gitu. Terus ya udah pokoknya pada dasarnya tugasnya dia tuh cuma diri di sana, jadi cantik, jadi menarik. Terus kalau ada klien datang, pelanggan datang, yang orang-orang VIP ini diajak ngobrol sama dia. Pokoknya dikasih minuman yang enak-enak. Kalau dia mau apa, diambilin ya kayak gitu. Lana menerima pekerjaan ini karena dia berpikir kalau ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk dia bertemu dengan orang-orang penting di bidang entertainment. Terus dia bisa punya koneksi baik gitu ya sama mereka. Dan akhirnya dia bisa bekerja lagi menjadi entertainer. Dan tidak butuh waktu lama bagi Lana untuk mendapat kesempatan itu. Jadi beberapa minggu setelah dia bekerja di klub tersebut, dia bertemu dengan seorang produser rekaman yang sangat ternama, yaitu Phil Spector.
Phil Spector saat itu sudah berumur 60 tahunan, jadi memang sudah jauh lebih tua dari Lana. Lana kan saat itu umur 40 tahun. Phil Spector adalah orang yang paling berpengaruh di industri musik dunia. Dia sudah bekerja bersama The Ronettes, Ramones, bahkan The Beatles. Dan walaupun kalian misalkan belum pernah dengar tentang Phil Spector, kalian pasti sudah pernah mendengar hasil karyanya dia, musiknya dia. Karirnya Phil mulai bersinar saat dia bergabung dengan sebuah boy band. Dia tuh sebenarnya leader ya dari boy bandnya itu. Dan boy bandnya dia ini muncul jauh sebelum boy band lainnya itu ada. Bahkan sebelum The Beatles muncul. Jadi benar-benar pas awal-awal nih. Phil itu seperti otak dari boy band ini. Karena dia tuh yang menulis lirik lagunya, dia yang mengaransemen musiknya. Ya pokoknya benar-benar semuanya tuh dia yang kerjain. Tapi dia punya kekurangan. Jadi kalau misalkan boy bandnya ini mulai tampil live, Phil itu demam panggung. Dia nggak bisa kalau udah sampai di panggung, dia tiba-tiba kaku dan nggak bisa ngapa-ngapain. Dia nggak bisa nyanyi, dia lupa semuanya gitu. Jadi saat itu pun Phil berpikir, aduh kayaknya aku nggak pas nih jadi anggota boy band. Tapi dia mencintai musik, sangat-sangat mencintai musik. Nah setelah itu Phil memutuskan untuk bekerja di belakang layar. Dia lebih kayak produsernya gitu. Karena seperti yang aku bilang tadi, Phil itu adalah yang menciptakan semua lagu-lagu boy bandnya dia gitu. Dia yang mengaransemen musiknya juga. Jadi kenapa dia nggak ngelakuin itu buat orang lain juga? Nah, memang Phil ini sangat-sangat bertalenta dalam pekerjaannya. Kalian bisa lihat itu dari hasil karyanya, teman-teman. Dia adalah orang di balik lagu-lagu terkenal seperti Be My Baby milik The Ronettes, Baby I Love You milik The Ramones, Imagine milik John Lennon, dan semua lagu yang ada di albumnya The Beatles yang berjudul Let It Be. Dan aku yakin banget ya, di satu albumnya The Beatles yang Let It Be itu pasti salah satu lagu di sana tuh kalian udah pernah denger deh. Satu aja gitu, pasti kalian udah pernah denger. Karena memang benar-benar terkenal kan. Dengan talenta yang dimiliki oleh Phil Spector ini, dia langsung cepet banget gitu ya terkenal dan pastinya jadi miliuner di umurnya yang bahkan belum mencapai 21 tahun. Dengan semua uang, ketenaran, dan kehidupan baru yang dia milikin ini, akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke Los Angeles. Dia membeli sebuah rumah di sana, rumah mewah yang sangat besar yang dia sebut, dia namakan sebagai The Castle. The Castle ini mempunyai 11 kamar tidur dan total mempunyai 33 ruangan. Dan Phil bener-bener sayang banget sama rumahnya ini. Wajar sih, emang rumahnya itu besar, cantik, bagus banget. Tapi kehidupan barunya Phil ini sangat menyita semua dirinya dia gitu ya. Kayaknya memang dia tuh hidup dan bernafas cuma untuk musik. Dia punya teman-teman, punya pasangan, semuanya dari dunia musik. Dan orang-orang di sekelilingnya dia itu ya semuanya dari dunia musik gitu. Karena memang dia berkegiatan cuma di dunia musik. Dia sama sekali nggak punya teman-teman di luar dunia musik, kayak punya tetangga atau apa, nggak punya. Bener-bener semuanya dari orang-orang dunia musik. Nah, seperti yang aku bilang tadi, Phil Spector itu kan kayak apa ya, mengelola band The Ronettes ya. Dan dia itu akhirnya menikahi salah satu anggota The Ronettes yang bernama Ronnie. Sebenarnya awal-awal nggak ada yang tahu tentang pernikahannya mereka ini. Sampai akhirnya beberapa tahun kemudian, Ronnie membuat buku autobiografinya dia yang menceritakan tentang pengalaman kehidupannya dia di dunia musik gitu ya. Sebenarnya bukan penyiksaan secara fisik juga sih ya teman-teman. Mungkin sih Phil juga pernah melakukan beberapa kali sama Ronnie. Tapi lebih ke penyiksaan, Phil itu bakal mempengaruhi pikirannya Ronnie. Dia memanipulasi Ronnie dan mencoba menakut-nakuti Ronnie. Phil sering banget menodongkan senjatanya, menodongkan pistolnya ke Ronnie. Dan memang itu kedengarannya buruk banget ya. Ya emang sih itu hal yang sangat buruk untuk dilakuin. Tapi nggak ada satupun orang yang menyangka kalau Phil itu beneran bakalan memakai senjatanya
dan beneran menembak seseorang dengan senjatanya itu. Karena sebenarnya hal seperti itu sudah biasa buat Phil. Sekali lagi ya, bukan menurutku ini udah biasa ya teman-teman, ini benar-benar hal yang buruk banget. Tapi Phil itu sering banget ngelakuin hal yang seperti itu. Kalau dia lagi mau menyuruh orang lain untuk melakukan apa yang dia mau, dia bakalan menodongkan senjata ke orang itu gitu. Biar orang itu mau ngelakuin sesuai keinginan dia. Dia punya sekitar 10 senjata dan dia bakal pakai senjata-senjatanya itu untuk menakuti orang lain. Pokoknya secara keseluruhan Phil itu orang yang sangat aneh. Dia juga pria yang kasar, dia pria yang manipulatif. Dan dia tuh kemanapun bakalan bawa senjata teman-teman. Jadi kan dia tuh memang badannya kecil ya, kurus, kecil. Dan dia tuh kebanyakan keseringan dia diremehin gitu sama orang. Jadi kalau misalkan dia lagi ke klub, lagi ke bar atau kemanapun, misalkan ada orang yang macem-macem nih sama dia, terus dia langsung keluarin aja tuh senjatanya ke orang itu, dan orang itu pasti takut sama dia. Jadi dia jadi gila kendali gitu. Karena pas bawa senjata, orang-orang tuh pada nurut sama dia, pada takut sama dia. Dan ada satu cerita menarik lagi. Jadi waktu itu Phil dan John Lennon itu lagi ada di dalam satu studio. Terus tiba-tiba aja mereka tuh berargumen gitu ya, mereka ada masalah. Dan Phil ini bener-bener marah, dia langsung ambil senjatanya dan dia tembakin langsung ke udara gitu. Terus John Lennonnya bilang gini sama Phil, kalau kamu mau tembak aku, tembak aja langsung aku, jangan tembak nggak jelas kayak gitu. Karena kamu bisa merusak pendengaranku, aku bisa tuli, padahal aku tuh butuh pendengaranku untuk melakukan pekerjaanku, kata John Lennon gitu. Dan itu kan kayak apa ya, memperlihatkan kalau John Lennon juga nggak nyangka kalau misalkan si Phil ini beneran bakal menembak seseorang dengan senjatanya. Semua orang tuh berpikir memang Phil cuma ya udah pengen ngancem orang aja karena dia nggak punya hal lain lagi yang untuk bisa menakuti orang. Oke, balik lagi ke cerita. Jadi Lana Clarkson yang saat itu sudah berumur 40 tahunan, dia bekerja di klub House of Blues gitu ya. Nah, pada tanggal 3 September 2003, Phil Spector datang ke klub itu, dia datang ke House of Blues. Dan dia pada saat datang ke sana udah dalam keadaan sangat mabuk. Dia sudah minum minuman keras selama 5 jam sebelum itu. Dan sebenarnya Phil ini pergi ke 2 klub berbeda dengan 2 wanita berbeda hari itu. Jadi pertama-tama dia itu kencan sama satu wanita, terus dia pergi ke salah satu klub, dia minum-minum di sana. Tapi setelah beberapa lama, wanitanya itu memutuskan, udah deh aku udah cukup minumnya, aku pengen pulang. Akhirnya Phil pun mengantarkan wanita itu pulang ke rumahnya. Setelah mengantarkan wanita itu pulang, Phil mengajak wanita lain lagi yang akhirnya mereka berdua pergi ke House of Blues. Pada saat sudah berada di House of Blues, Phil itu ke lantai atas sendirian tanpa teman kencannya ya. Dia sendirian ke atas dan di atas itu ada satu ruangan yang dikhususkan hanya untuk pria. Nah, saat itu Lana melihat Phil ingin masuk ke dalam ruangan itu. Dan Lana itu nggak mengenali Phil karena walaupun memang Phil itu adalah orang yang sangat berpengaruh di industri musik dunia, tapi namanya orang di balik layar ya teman-teman, pasti mukanya tuh nggak terlalu sering kelihatan gitu di publik, dan Lana nggak kenal sama dia. Saat itu, saat datang ke House of Blues, Phil itu memakai wig warna hitam panjang ikel-ikel gitu, kayak segini gitu deh ya teman-teman. Karena memang kan Phil itu sudah umur 60 tahunan, rambutnya dia tuh udah mulai pada rontok, udah mulai botak gitu ya bagian atasnya. Jadi dia suka pakai wig yang macem-macem dengan warna yang ganti-ganti. Nah, hari itu dia lagi pakai wig warna hitam panjang segini, kayak emang rada-rada kayak perempuan gitu. Nah, saat itu Lana melihat Phil dari belakang. Dia lagi mau masuk ke ruangan khusus pria itu. Si Lana nyamperin Phil deh. Dia bilang, maaf bu, kamu nggak bisa masuk ke sana karena itu ruangan khusus pria. Pastinya langsung marah banget si Phil ini. Dia ngerasa, apa kamu nggak kenal aku gitu kan. Akhirnya rekan kerjanya Lana nyamperin Lana terus narik dia gitu. Hey Lana gitu, itu Phil Spector, hati-hati, dia orang yang sangat berpengaruh di dunia musik, di dunia entertainment. Kamu gak mau deh bikin masalah sama dia, kamu harus memperlakukan dia lebih baik gitu. Tentu aja Lana sangat menyesal gitu ya, dia sudah mempermalukan dirinya sendiri dan juga mempermalukan Phil. Padahal dia aja tuh ke situ lagi berusaha banget untuk bertemu orang-orang penting, menarik hati mereka, punya koneksi dan bisa bekerja lagi di dunia entertainment. Tapi dia malah melakukan hal kayak gini, jadi dia tuh ngerasa, aduh, kayaknya udah kacau banget nih semuanya. Sepanjang malam Lana tuh gelisah banget. Dia berusaha sebisa mungkin untuk membuat Phil menyukai dia lagi, bikin Phil gak marah lagi sama dia.
Dia mengambilkan semua minuman yang Phil mau, semua kebutuhan apapun yang Phil mau. Lalu Phil dan teman kencannya bertengkar. Akhirnya si wanita ini memutuskan untuk pergi dari sana dan pulang. Saat itulah perhatiannya Phil Spector mulai tertuju kepada Lana Clarkson. Setelah selesai shift kerjanya, sekitar jam 2.30 pagi, Lana pun keluar dari klub. Dia menunggu di pinggir jalan mau berhentiin taksi gitu ya. Dan saat itu Phil mengikuti dia keluar. Terus Phil ngomong sama Lana, jangan pulang dulu, gimana kalau pulang sama aku aja yuk gitu. Kita bisa ke castle aku, bisa minum-minum dulu, aku punya banyak minuman enak gitu. Kita bisa ngobrol-ngobrol di sana, kita bisa bersenang-senang. Tapi saat itu Lana bilang, nggak bisa, aku besok harus kerja lagi, aku harus istirahat, aku harus pulang lagi, juga kita baru kenal, aku nggak bisa langsung ikut aja sama kamu, dan kamu pun lagi mabuk berat, jadi kayak bukan hal yang baik, bukan ide baik gitu aku ikut sama kamu ke castle. Tapi Phil tetap maksa, dia puji-puji Lana, pokoknya dia bujuk Lana supaya Lana tuh mau ikut gitu ke castle-nya dia. Pada akhirnya Lana pun setuju dan Lana ikut sama Phil. Lana naik mobil limousinnya Phil, lalu mereka langsung pergi ke castle atau rumahnya Phil gitu ya. Pada jam 5 pagi itu, polisi menerima telepon dari sopir limousinnya Phil. 911, what are you reporting? Hi, my name is Adriano. I think my boss killed somebody. Please, can you send me You think your boss killed somebody? Yes, yeah. Because I'm a driver, I'm waiting outside and I don't know what. And why do you believe he may have killed somebody? Because you have a lady on the floor and he has a gun in his hand. Okay, and your boss's name? It's Phil Spector. Polisi pun segera datang ke rumahnya Phil. Saat sampai di sana, dia ngelihat ada bayangan orang lagi bolak-balik di dalam rumahnya Phil. Dan saat itu mereka tahu kalau ternyata ya ada orang yang masih hidup nih di dalam rumah. Akhirnya mereka pun mendekati rumah itu, berusaha masuk ke dalam dengan sangat hati-hati. Karena mereka takut orang ini berbahaya, punya senjata atau gimana. Tapi saat mereka baru aja mau masuk ke dalam rumahnya Phil langsung keluar rumah sambil sempoyongan gitu, dan kelihatan banget ya kalau Phil ini sedang mabuk. Dia terus bilang sama polisi, aduh kalian masuk deh ke dalam rumah, kalian gak bakal percaya apa yang bakal kalian lihat di dalam. Nah saat itu polisi berkali-kali bilang sama Phil untuk angkat tangan gitu, angkat tangan. Mereka mau deketin Phil, tapi Phil terus aja turunin lagi tangannya, mau mencoba beberapa kali masukin tangannya ke dalam kantong. Dan polisi takut di dalam kantongnya Phil itu ada senjata kan. Akhirnya mereka pun menembak Phil dengan senjata listrik gitu, menyetrum dia. Ya udah dia tuh jatuh, akhirnya diborgol sama polisi, ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Sementara itu beberapa polisi mulai masuk ke dalam rumahnya Phil untuk memeriksa keadaan di dalam. Saat mereka masuk di ruangan pertama yang mereka masuki, mereka melihat Lana Clarkson duduk merosot di sebuah bangku, sudah dalam keadaan tidak bernyawa dengan luka tembakan di bagian mulutnya. Di kantor polisi, mereka menginterogasi Phil. Walaupun mereka tahu ya, Phil itu dalam keadaan yang sangat mabuk, tapi mereka masih berusaha untuk mencari tahu apa sih yang kira-kira terjadi malam itu. Nah, mereka mulai bertanya, Phil, apa yang terjadi sebenarnya dan siapa itu Lana? Cerita versinya Phil itu seperti ini, teman-teman. Jadi dia bilang dia bertemu dengan Lana di House of Blues. Di sana dia memutuskan untuk mengundang Lana untuk datang ke castle-nya, ke rumahnya. Pas sampai di rumah mereka minum-minum, semuanya baik-baik aja. Sampai satu momen, satu saat Lana itu tiba-tiba aja langsung kayak gelisah gitu. Dia langsung memutuskan mengambil senjata di salah satu lacinya Phil. Terus setelah ambil senjata itu, dia langsung duduk di bangku dan menembak dirinya sendiri. Caranya Phil menceritakan kisah versinya dia itu sama polisi benar-benar tidak berperasaan ya menurutku. Dan kalian bakal tahu kenapa setelah mendengar suara rekaman berikut ini. Tapi setelah beberapa lama Phil berbicara dengan polisi, dia kayaknya sadar kalau omongannya dia tuh bisa mempersulit dirinya sendiri. Akhirnya dia memilih untuk diam
Dan dia bilang sama polisi, aku nggak mau bicara lagi sampai pengacara datang, sampai aku dapat pengacara. Sementara itu di TKP, polisi menemukan beberapa hal, salah satunya yaitu laci yang terbuka di dalam rumahnya Phil yang sebesar itu cuma satu, dan itu adalah laci tempat menyimpan senjatanya Phil, yang dibuka sama Lana untuk mengambil senjata dan dia bunuh diri gitu ya, kalau memang versi ceritanya Phil ini benar. Senjata itu ditemukan di dekat kakinya Lana, di pergelangan kakinya dia gitu ya, seperti memang terjatuh setelah dia menembak dirinya sendiri. Dan saat polisi memeriksa rumahnya Phil, mereka menemukan 9 senjata lain. Dan seperti yang aku bilang tadi, memang Phil mempunyai banyak senjata. Saat di kantor polisi, sebelum Phil menghubungi pengacara, mencari pengacara gitu ya, dia menghubungi orang kepercayaannya dia, atau yang bisa dibilang tangan kanannya dia gitulah, yang bernama Michelle Blair. Michelle itu adalah asisten pribadinya Phil, dan Phil sama Michelle ini benar-benar deket. Karena seperti yang aku bilang ya, Phil itu kan memang semua kegiatan hidupnya tuh di dunia musik, dan di dunia musik yaitu ditangani semuanya sama Michelle. Jadi ya dia benar-benar deket sama Michelle, kayak salah satu-satunya temen deketnya Phil nih si Michelle. Tapi karena Phil saat itu sudah di tahanan, jadi Michelle tuh nggak bisa langsung berbicara sama Phil. Tapi akhirnya Phil bisa bebas karena dia membayar uang tebusan senilai $1 juta. Tapi walaupun Phil sudah bebas, dia masih belum boleh kembali lagi ke rumahnya. Jadi dia dan Michelle pun bersembunyi di Hotel Bel Air. Saat di sana, Michelle tuh dudukin si Phil gitu ya, terus dia bilang, "Phil, ayo coba ceritain sama aku apa yang sebenarnya terjadi dan siapa itu Lana." Tapi Phil cuma menjawab, "Aku nggak tahu dan semua itu cuma kecelakaan." Gak lama setelah itu, TKP sudah selesai diperiksa semua dan akhirnya Phil bisa kembali lagi ke rumahnya. Tapi saat itu hasil otopsi jasadnya Lana sudah keluar dan kematiannya Lana Clarkson dinyatakan sebagai pembunuhan, bukannya bunuh diri. Mereka sempat ngecek teori bunuh diri yang dibilang sama Phil Spector, karena memang kan tim investigasi harus memeriksa segala macam kemungkinan. Mereka juga sempat berpikir, oh mungkin aja sih, karena kan Lana Clarkson tuh tadinya dia artis gitu, dia bekerja di bidang entertainment, tapi dia sekarang udah nggak bekerja lagi di sana, dia malahan jadi wanita penyambut di salah satu klub malam. Mungkin aja dia depresi, dia putus asa dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Tapi saat tim investigasi berbicara pada teman-teman, keluarga, dan manajernya si Lana, mereka tahu dari keluarganya itu kalau Lana tuh masih penuh semangat, dia masih penuh harapan. Makanya dia bekerja di House of Blues itu, di klub itu, karena dia pengen masuk lagi, berusaha untuk bisa bekerja lagi di industri entertainment gitu. Dari hasil autopsi terlihat kalau kadar alkohol di dalam darahnya Lana Clarkson itu lumayan tinggi. Dan penyebab kematiannya adalah tembakan ke bagian mulutnya itu. Dan tembakan ini bener-bener parah ya teman-teman, sampai giginya itu hancur berkeping-keping dan menyebar di karpet. Lalu pada November 2003, polisi memutuskan kalau mereka sudah mempunyai bukti yang cukup untuk mendakwa Bill atas pembunuhan pada Lana Clarkson. Akhirnya dia pun didakwa pembunuhan tingkat 2 kepada Lana Clarkson. Pada saat itu, Phil Spector sudah mendapatkan pengacara untuk membela dia. Tapi pengacaranya itu bukan pengacara sembarangan ya teman-teman. Pengacara yang dia dapat adalah Robert Shapiro. Dan buat kalian yang belum tahu, Robert Shapiro itu adalah pengacara impian gitu ya buat para terdakwa. Karena dia dan timnya itu sempat berhasil melepaskan O.J. Simpson dari dakwaan pembunuhan. Jadi memang mereka itu benar-benar tim pembela yang sangat hebat. Nah, tindakan yang pertama diambil oleh Robert Shapiro saat dia membela Phil adalah dengan menceritakan cerita versinya Phil ke pers. Jadi dengan begitu publik dan pers itu pertama kali mendengar cerita versi mereka, bukan cerita versi jaksa penuntut. Salah satu hal yang selalu ditekankan oleh Shapiro saat dia berbicara sama pers adalah bahwa pengadilan tuh nggak punya saksi sama sekali, jaksa penuntut tuh nggak ada saksi sama sekali, jadi ya cuma ada pernyataannya polisi dengan pernyataannya si Phil Spector. Gak lama kemudian, aku juga nggak tahu ya alasannya kenapa,
Tapi Phil memutuskan untuk memberhentikan Robert Shapiro sebagai pengacaranya. Dia kemudian merekrut Leslie Abramson sebagai pengacaranya. Leslie Abramson ini juga adalah pengacara yang sangat hebat, teman-teman. Dia itu sempat membela satu kriminal yang lumayan terkenal, yaitu Menendez brother. Phil, Spector, dan Leslie mempunyai hubungan yang gak begitu baik. Mereka kerjasama juga gak begitu baik. Mereka gak akur gitu loh, teman-teman. Jadi kebanyakan di kasus-kasus seperti ini, di mana si kliennya itu sudah terlihat sangat-sangat bersalah dan kemungkinan pengacara tuh gak bakal bisa membela kliennya, pengacara bakalan menyuruh kliennya untuk diam, nggak berkata apapun selama persidangan. Pengacaranya tuh pengen biar dia aja gitu yang bicara. Kamu sebagai klien yang udah jelas-jelas kayak udah kelihatan banget nih bersalah, udah diem aja gitu loh. Tapi saat Leslie menyuruh Phil untuk bersikap seperti itu, Phil nggak bisa. Jadi setiap di persidangan Leslie lagi bicara, Phil ini selalu memotong omongannya Leslie, terus dia juga mengkoreksi omongan-omongannya Leslie. Dia berbicara hal yang yang benar-benar beda gitu dari apa yang Leslie katakan. Dari semua video-video yang aku tonton saat Leslie membela Phil di persidangan, itu memang kebanyakan sering banget gitu ya. Si Leslie lagi ngomong, terus tiba-tiba dipotong sama Phil, dan si Leslie bilang ke Phil, "Shut up. Please shut up," gitu. Diem deh, tolong diem aja deh gitu loh. Dan kalau kalian penasaran sama itu, kalian bisa cari di online tuh banyak videonya. Jadi mereka tidak bisa bekerja sama dengan baik nih, teman-teman. Dan Leslie nggak mau Phil sampai mensabotase kasus yang dia tangani ini. Karena kalau sampai dia gagal membela Phil, bukan hanya Phil aja yang terkena dampaknya, dia juga pasti kena gitu. Dia dianggap nggak becus sebagai pengacara karena dia nggak bisa membela Phil, reputasinya dia bakalan hancur. Jadi Leslie memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai pengacaranya Phil. Jadi sekarang Phil nggak punya pengacara nih. Phil pun akhirnya mencari-cari pengacara baru untuk ketiga kalinya. Tapi pastinya ini membutuhkan waktu yang lumayan lama, karena pastinya Phil tuh harus mendapatkan pengacara yang bagus dan juga terkenal. Nah, di saat-saat itu, saat dia lagi cari pengacara baru, dia belum nemuin, dia menghubungi tangan kanannya tadi yang bernama Michelle. Terus dia bilang gini sama Michelle, "Michelle, aku mau kamu merekam aku mau menceritakan cerita versi aku, keadaan kronologi versi aku. Dan kamu buat sebuah website. Nanti rekaman aku lagi menceritakan itu, kamu upload ke website tersebut biar orang-orang bisa melihat secara online." Jadi Michelle ngikutin aja maunya Phil. Dia sediakan kamera, dia rekam Phil, dia biarkan Phil berbicara. Tapi bener-bener deh, kalau sampai itu beneran ke publik, ini bener-bener kacau banget. Dan sayangnya aku nggak bisa ya memutar rekamannya itu dalam video ini. Tapi kalau kalian mau lihat, itu ada di online, banyak juga di online, kalian bisa lihat. Tapi di dalam video itu, Phil berbicara bukan membela sebagai dirinya sendiri gitu ya. Dia kayak berbicara sebagai pengacara untuk dirinya sendiri. Sama sekali nggak kelihatan tulus gitu ya omongannya dia di dalam video itu. Bukannya bilang, "Aku nggak akan pernah tega membunuh seseorang karena hatiku tuh baik gitu ya. Aku nggak bakalan ngelakuin hal-hal sekeji itu, nggak mungkin gitu. Masa iya aku ngelakuin kayak gitu?" Nggak. Dia malahan bilang, "Aku ngapain aku bunuh dia? Motif aku apa?" Orang kalau membunuh kan harus punya motif kayak gitu. Jadi aku juga, kalian bakal ngerti deh kalau nonton videonya gitu. Karena aku nonton video juga rada-rada emosi, teman-teman. Bukannya dia nyesel atau secara tulus kayak gimana gitu ya. Dia malah kelihatan angkuh banget. Dan rekaman ini nggak pernah bener-bener di-upload ke website itu sama asistennya dia, si Michelle. Dan kalian kalau misalkan mau cari, memang rekaman itu cuma ada di beberapa film dokumenter yang menguak kisahnya si Phil Spector ini. Akhirnya Phil berhasil mendapatkan pengacara ketiga sekaligus pengacara terakhirnya dia, yaitu Bruce Cutler. Bruce Cutler ini juga adalah seorang pengacara yang sangat bagus dan sangat terkenal. Jadi dia ini berhasil membela salah satu bos mafia terbesar di New York sebanyak 3 kali. Dia menang gitu ya kasusnya sebanyak 3 kali.
benar-benar nih pengacara yang benar-benar bagus dalam pekerjaannya, dan Phil didampingin, dibela sama dia. Dan seperti yang aku bilang, Bruce Cutler itu kan berasal dari New York gitu ya, dan para pengacara di New York itu kalau sedang membela kliennya di persidangan memang dengan cara yang lumayan keras gitu. Dia bakalan teriak-teriak, dia bakalan menunjuk sana sini gitu, tangannya dimainin, nunjuk sambil teriak-teriak gitu ya, pokoknya keras lah. Tapi kalau di LA, di Los Angeles, di mana persidangannya Phil itu diadakan, mereka tidak melakukan semuanya dengan cara seperti itu. Jadi pas di persidangan, hakim merasa kalau Bruce Cutler itu sudah bersikap yang tidak pantas. Dia tidak menghormati hakim, dia dianggap tidak menghormati juri, dan juga para saksi, dan juga tidak menghormati pengadilan. Dan itu menjadi satu nilai minus ya buat Phil Spector. Dia jadi terlihat seperti pihak yang agresif. Nah, jaksa penuntut berargumen kalau Phil itu adalah seorang pria yang sudah sangat jelas kasar dan agresif. Untuk membuktikan argumen mereka ini, mereka memanggil sekitar 6-7 wanita yang pernah menjadi pasangannya Phil dan juga yang punya cerita pribadi lah, cerita personal dengan Phil, yang pernah merasakan sikap agresif dan sikap kasarnya Phil. Masing-masing dari mereka semuanya kurang lebih menceritakan hal yang sama, bagaimana saat berhubungan tuh ya Phil tuh kasar sama mereka. Phil sering banget menodongkan senjata ke mereka, mengancam mereka, mengunci mereka di satu ruangan. Jadi ya kesaksian mereka ini benar-benar memberatkan Phil. Lalu jaksa penuntut juga bilang kalau Lana itu nggak mungkin secara kebetulan aja bunuh diri di dalam rumahnya Phil, karena dia nggak tahu di mana Phil Spector tuh menyimpan senjata gitu. Lana kan nggak pernah datang ke rumah Phil sebelumnya. Dan kalaupun dia mau bunuh diri di sana, dia pasti memilih senjata yang di-display gitu sama Phil ya, memang yang dipajang. Karena memang Phil punya beberapa senjata yang dipajang, tapi enggak. Lana bukan memilih senjata-senjata yang dipajang itu, tapi dia justru dengan secara spesifik gitu ya, langsung lari ke satu laci, langsung dibuka sama dia, diambil senjatanya gitu misalkan, terus dia langsung bunuh diri. Lah dari mana dia tahu Phil menyimpan senjata di situ? Dan laci-laci yang lain tuh nggak ada yang kebuka kan teman-teman. Jadi seolah-olah tuh Lana udah tahu gitu di mana Phil menyimpan senjata. Kalau misalkan dia beneran mau dia yang cari senjata, pasti dia cari-cari dulu gitu kan ke laci-laci lain, kebuka semua berantakan, akhirnya dia ketemu di laci itu. Tapi ini enggak kan, dia langsung ke laci itu, buka, ambil gitu. Lah dari mana dia tahu kan? Terus untuk bukti di TKP juga sangat menarik nih teman-teman, dan ini adalah kayaknya bukti favorit aku dalam kasus ini. Jadi kalau misalkan si Lana itu bunuh diri di satu ruangan, darahnya dia bakal berkumpul di satu area tertentu itu kan. Tapi gimana nih, coba dijelasin kenapa darahnya Lana itu banyak juga di gagang pintu dalam rumahnya Phil. Juga darahnya Lana tuh ada di sepanjang pegangan tangganya Phil. Nah itu kayak ada seseorang yang di tangannya itu penuh darah, terus dia pegangan di tangga, naik deh ke lantai atas. Nah loh, di kamar mandi mereka juga menemukan satu handuk basah, dan di handuk itu ada noda darahnya Lana Clarkson. Juga di dalam lemarinya Phil itu ada satu mantel. Di mantel itu juga ada beberapa percikan darahnya Lana. Sedangkan untuk pistolnya itu sendiri, ini juga rada lucu nih teman-teman. Jadi kalau memang pistol itu kan ada di pergelangan kakinya Lana gitu ya, dekat kakinya dia, kayak dia habis menembak dirinya sendiri terus jatuh gitu senjatanya. Tapi di senjata itu sama sekali nggak ada sidik jari. Tapi itu benar-benar sama sekali nggak ada, bersih. Sidik jari Lana nggak ada, sidik jarinya Phil pun nggak ada. Jadi kayak udah habis dibersihkan gitu, sampai sidik jarinya nggak bisa terdeteksi. Dan kalian gimana ya? Kalau misalkan memang Lana itu bunuh diri, terus tiba-tiba sidik jarinya dia hilang, berarti kan ada yang bersihin. Nah, satu-satunya orang yang ada di dalam rumah itu selain Lana adalah Phil. Nah, berarti misalkan Phil yang membersihkan gitu kan, itu buat apa kalau memang si Lana yang bunuh diri gitu? Dia ngapain repot-repot bersihin senjata itu dari sidik jari? Kecuali dia yang memegang senjata itu untuk menembak Lana, dan dia mau menghapus sidik jarinya dia di senjata itu.
Nah, untuk motif, tim penuntut juga punya teori sendiri. Jadi menurut mereka, kan memang alasannya Phil Spector ini membawa Lana Clarkson ke castle-nya dia, kemungkinan besar untuk mengajak Lana berhubungan intim gitu ya. Tapi pada saat di castle, Lana menolak, dia malahan pengen pulang, dia pengen pergi, terus Phil nggak mau Lana pergi, dia memaksa Lana untuk tetap tinggal di rumahnya. Lana tetap aja ngotot untuk pergi, dan karena kesel, Phil menembak Lana dengan senjatanya dia. Dan sebenarnya semua teori jaksa penuntut ini masuk akal sih teman-teman, karena pada saat jasadnya Lana Clarkson ditemukan, dia tuh lagi bawa tas gitu loh di pundaknya. Dan kalian bayangin nggak, kalau misalkan memang dia berniat untuk bunuh diri, ngapain gitu loh dia pakai tas di pundaknya? Orang pakai tas di pundaknya itu ya biasanya kalau dia mau pergi gitu kan, mau pergi ya ambil tasnya, bawa tasnya mau pergi gitu kan. Nah kalau emang dia mau bunuh diri, nggak mungkin dong dia ngapain pakai bawa tas dulu terus baru gitu bunuh diri. Agak nggak masuk akal sih. Lalu jaksa penuntut juga memanggil supir limosinnya Phil Spector tadi yang melaporkan kejadian ini. Dia bersaksi di pengadilan, dan kesaksian supir ini benar-benar mengejutkan juga. Jadi si supir ini bilang pada saat itu Lana benar-benar menolak, dia nggak mau ikut sama Phil Spector, tapi Phil terus memaksa Lana. Dan aku tahu ya, aku tadi udah bilang seperti ini, tapi menurut supir ini bener-bener ngotot banget si Phil-nya ini. Sampai si Lana tuh sebenarnya udah mulai pergi ngejauhin Phil, terus dicegat sama Phil, ditarik lagi, dipaksa untuk ikut sama dia. Sampai akhirnya Lana pun terpaksa ikut. Supir itu juga bilang kalau sepanjang perjalanan Lana itu selalu ngomong ke Phil kalau aku nanti kesana cuma sebentar doang ya, cuma mampir aja sebentar, paling minum sedikit, habis itu aku harus pulang soalnya besok aku harus kerja, aku nggak bisa lama-lama, aku nggak bisa nginep gitu. Dan pada satu saat di dalam limosin, Lana itu sempat mau berusaha ngobrol sama supir limosin ini, tapi Phil tiba-tiba langsung marah, terus dia bilang, Lana, kita nggak boleh bicara sama supir gitu. Perjalanan dari klub ke castle itu sekitar 20-30 menitan, dan akhirnya mereka pun sampai di castle. Saat sampai, supir limosin itu mengantarkan Lana dan Phil ke dalam rumah. Setelah itu dia keluar lagi, dia menunggu di dalam mobil di depan rumahnya si Phil gitu ya. Karena memang kan supir ini berpikir, oh iya Lana kan katanya dia nggak mau lama, jadi udah deh tungguin sini aja deh, sebentar lagi juga harus nganterin dia pulang lagi. Tapi pada akhirnya supir ini duduk menunggu di dalam mobilnya selama 2 jam lebih. Dan pada jam 5 pagi, dia itu mendengar suara yang sangat berisik dari dalam rumah. Karena khawatir, pengen tahu ya, penasaran ada apa sih. Dia pun keluar dari mobilnya dan dia berusaha mau masuk ke dalam rumah. Nah, saat dia sampai di pintu, tiba-tiba Phil itu keluar gitu, dia sempoyongan. Kelihatan banget dia tuh mabuk, dia sempoyongan jalannya, udah gitu ada senjata, dia bawa senjata di tangannya, dan bajunya dia itu ada darahnya juga. Dan saat itu Phil ngomong ke supir limosinnya itu kayak gini, aku pikir aku sudah membunuh seseorang. Nah, setelah kesaksiannya sopir limosin ini, tim pembela Phil, dia bilang kalau enggak deh, kayaknya itu supir salah dengar, karena si Phil itu ngomong, aku pikir ada seseorang yang telah dibunuh, bukannya aku pikir aku sudah membunuh seseorang. Sayangnya, pada persidangan pertama, pengadilan tidak bisa memutuskan apakah Phil Spector bersalah atau enggak. Akhirnya diadakanlah persidangan yang kedua. Dan di persidangan yang kedua, untuk lebih meyakinkan hakim, pengadilan, dan para juri, jaksa penuntut menghadirkan ibu kandungnya Lana Clarkson sebagai saksi. Jadi ternyata menurut kesaksian ibunya, di hari Lana Clarkson terbunuh siangnya itu, dia dan ibunya pergi ke mall untuk berbelanja, dan di situ Lana membeli sepasang sepatu yang dia mau pakai untuk bekerja. Dia suka banget sama sepatu ini, dia bilang ih cantik banget sepatunya, dan dia udah gak sabar pengen pakai sepatu itu untuk bekerja. Nah sekarang logikanya, kalau memang orang berencana untuk bunuh diri, ngapain juga dia beli sepatu baru? Karena dia tahu ya, itu gak bakalan dia butuhin lagi gitu. Dia gak bakalan menjalani hari-hari lagi, dia gak bakal butuh sepatu bagus untuk bekerja.
Akhirnya setelah bukti yang udah banyak banget yang memberatkan Phil, juga kesaksian dari ibunya Lana itu, pengadilan memutuskan bahwa Phil bersalah atas dakwaan pembunuhan tingkat 2 pada Lana Clarkson. Dia dinyatakan bersalah pada tanggal 13 April 2009 dan dia itu diberi hukuman 19 tahun sampai seumur hidup di penjara. Jadi maksudnya tuh setelah 19 tahun, dia bisa mengajukan permohonan bebas bersyarat. Tapi pada saat dia dimasukin ke penjara itu kan umurnya sudah sekitar 69 tahunan. Jadi pastinya kalau misalkan setelah 19 tahun pun dia dibebaskan, ya dia udah sangat tua gitu ya pas keluar dari penjara. Itu pun kalau dia berhasil keluar gitu. Oke, itu dia teman-teman kisah untuk video kali ini. Menurut kalian gimana tentang kasus ini? Tulis di komentar ya apa pendapat kalian. Makasih banyak udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dah.